Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat Allah dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyaksikan betapa banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya lahir dan besar bukan di keluarga Advent. Saya mengenal Advent tahun 2012 apa 2013 begitu. Pada saat itu, ada salah satu teman kerja saya yang Advent. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta ya, di Pontianak. Kebiasaan kita biasanya setelah pulang kerja malam, kita cari sarapan untuk memulihkan tenaga setelah kita berdinas malam. Sebelum untuk kita kembali pulang ke rumah masing-masing istirahat. Pada saat itu teman saya nyeletuk, kita jangan sarapan di tempat yang ini ya. Biasanya kami sarapan di tempat yang non halal begitu. Tapi teman saya waktu itu bilang, kita jangan sarapan di sini ya, karena si ini mau ikut gitu kan. Saya agak kaget. Setahu saya dia Kristen, tapi kok nggak makan makanan yang babi gitu. Saya okekan teman saya pada saat itu. Kami pergi, kami cari makanan yang halal bersama teman yang Advent ini. Pada saat kami di situ kami ngobrol, ya tanya kok nggak makan ini sih kayak gitu kan? Padahal kan Kristen. Di situ dia jelasin ke kami semua di situ pada saat itu. Terus dia buka Alkitab menjelaskan ke kita kenapa sampai dia tidak makan makanan seperti itu. Pada saat itu kita cuma mendengarkan, kita iya-iyain gitu kan. Tapi kalau saya bertanya, kok bisa ya begitu? Saya baru tahu gitu kan. Karena sebelumnya juga saya memang nggak pernah buka Alkitab gitu kan. Saya kaget loh ternyata ada ya yang begitu. Terus pada saat kerja, salah satu teman saya juga ada yang istri pendeta. Saya sharing dengan beliau. Beliau ternyata menanggapi sharing saya. Dia sharing sama suaminya. Terus suaminya balikin kasih ayat ke saya gitu kan. Saya balikin lagi ke teman saya yang Advent ini. Tapi di sini tertulis begini loh gitu kan. Kemudian dia jawab lagi pakai ayat Alkitab dan begitu terus sampai saya sudah kehabisan materi untuk mematahkan yang tentang makanan ini. Terus kemudian dia kasih lagi tentang Sabat. Saya juga sempat bingung juga. Loh, kan biasanya setahu saya ibadahnya ya bukan hari Sabat gitu ya. Tapi saya di samping saya diam mendengarkan dia, saya cari tahu juga ke suami teman saya itu, melalui teman saya, kita sharing, dan kembali seperti itu, dan saya kehabisan lagi materinya. Saya orangnya, kalau saya udah tahu, saya nggak ngikutin, saya takut dosa. Jadi, saya ikut sama teman saya yang Advent ini, waktu itu pas acara PA. Setelah saya bekerja dari rumah sakit, saya ikut dia ke acara PA, di situ gabung sama anggota-anggota PA lainnya. Di situ sebenarnya saya masih belum yakin sama hati gitu kan, tapi ya udah saya ikutin aja. Setelah itu dia sering ngajak saya ke pendalaman Alkitab. Di situ kita sharing tentang Alkitab, membahas satu perikop dan sebagainya. Akhirnya nggak ada lagi yang perlu saya sangkal, saya rasa. Jadi ya, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan memperkenalkan saya ke teman saya mengenalkan ke saya tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya bersyukur akhirnya saya boleh menerima kebenaran. Dan inilah saya pada saat ini, setelah saya menerima kebenaran firman Tuhan, memang yang tertulis di Alkitab, Yesus katakan, tidak gampang mengikuti Yesus. Tapi
Asal kita setia, kita takut perintah Tuhan, percaya pelangi habis hujan itu nyata. Karena saya sendiri yang mengalaminya. Sedikit ayat yang ingin saya bagikan kepada umat-umat Tuhan semua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jika kita ingin melakukan apapun itu, kebaikan apapun, pelayanan apapun yang ingin kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa di dunia ini. Bukan untuk orang tua, suami atau istri, anak, saudara atau siapapun, atau untuk diri sendiri, tapi lakukanlah untuk Tuhan. Percaya, Tuhan akan tolong. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Dan satu lagi ayat yang ingin saya bagikan bagi kita semua, terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang kita alami di dunia ini, tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus, tapi percaya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan akan menolong. Percaya pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita semua. Sekian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian saya boleh mengingatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.